Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini ya Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri, di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini. Juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
kasih-Mu dan kuasa-Mu Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Yesus Juru Selamat, aku berserah. I surrender Savior, I surrender. Oh, to be my blessed Savior, I surrender. To you, Lord, I surrender to you, Lord, surrender. Berserah kepadamu, surrender to you, Lord, surrender. Benar Tuhan, kami hanya mau berserah dan berserah hanya kepadamu Bapa, karena di dalam-Mu ada perlindungan, di dalam-Mu ada pertolongan, dan di dalam-Mu ada keselamatan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan.
kuasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku kasih besarlah caranya, dengan rela Dia mati bagiku. Usahakan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Sebab berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal, menuntunku ke negeri yang kekal. Amin, praise God, haleluya. Tuhan selalu menyertai kita, amin, praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubahkan putih hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau berjari bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi
punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jauh di permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jauh di perhatian. Katakan Yesus, 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 yes Lord, Yesus, panggil namanya Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jauh di permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jauh di permata. Kau rangkai air mata jauh di permata. Sungguh indah rencanamu, sungguh indah. Kami bersyukur buat rangkaianmu, rencanamu, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Kami menyembahmu, kami memujimu, sebab Kau layak.
benar Tuhan, Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk dipuji, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang bertakhta di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Bapa untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kuduskan kami Bapa, bersihkan kami, ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi terus hamba-Mu dan urapi kami semua. Penuhi terus hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami. Kami siap Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Saudara, kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Praise God. Dan juga saudara, kita masih mau meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Biarlah saudara juga yang sedang mengikuti mission, which is awesome, God bless. Dan kita terus mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Ya saudara, hari sudah semakin dingin, cuaca sudah semakin dingin di sini. Ya saudara, luar biasa cuaca ya setiap hari. Tetapi Tuhan kita juga luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat, Dia yang mengendalikan dan mengontrol setiap cuaca. Amin. Praise God. Oke, hari ini kita akan mulai bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diajar oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Biarlah saudara juga boleh buka hati dan pikiran, ya, dan agar kita semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Kita akan buka kitab kita dan kita akan bacakan sama-sama mulai dari ayat yang ke-10. Jadi Injil Matius pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. Matius 23 ayat 10 sampai 12. Ayat 10-nya, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ayat 12. Ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Praise God. Kita akan bacakan lagi dari ayat yang ke-10
Ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Di situ dikatakan janganlah pula kamu disebut pemimpin, ya. Jadi di ayat yang ke-10 dikatakan di situ, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Ini Tuhan Yesus yang sedang berkata-kata, yang sedang berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Lalu karena hanya satu pemimpinmu. Karena hanya satu pemimpinmu, Tuhan katakan, ya. Yaitu Mesias. Yaitu Mesias, ya. Tuhan katakan janganlah kamu disebut pemimpin, ya, karena hanya ada satu pemimpin, yaitu Mesias, ya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pemimpin kita yang benar. Mesias yaitu Raja Israel, ya, pemimpin Israel yang benar. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Praise God. Jadi janganlah kamu disebut pemimpin, ya. Di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Ya, jadi di situ dikatakan, ya, Tuhan katakan janganlah pula kamu disebut pemimpin. Karena hanya satu pemimpinmu. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Yaitu Mesias, ya. Artinya di dalam arti dari Tuhan katakan dari ayat yang ke-10 di sini dikatakan, itu artinya pada waktu itu Tuhan sedang berbicara kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Artinya bukan artinya kita tidak bisa saat ini kita di dalam pelayanan kita tidak bisa menjadi seseorang yang harus membawa menuntun, artinya membawa orang lain yang belum diselamatkan, orang yang belum menerima Tuhan Yesus atau belum mengenal Mesias, belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya kita boleh membawa orang itu, menuntun orang itu untuk datang kepada Tuhan, ya. Tetapi yang diartikan, yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya, tentang pemimpin di sini artinya pemimpin yang satu-satunya pemimpin, penguasa dunia, penguasa alam semesta. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi pemimpin, ya, di muka bumi ini yang benar, yang betul-betul adalah satu-satunya pemimpin di muka bumi ini. Ya, hanya satu, yaitu Mesias. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pemimpin di muka bumi ini, di pemimpin yang benar, pemimpin yang datang dari Tuhan. Dia adalah pemimpin untuk membawa umat manusia untuk datang kepada Bapa di surga. Itulah pemimpin yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu seorang Mesias, seorang juru selamat, sang juru selamat, penebus dosa umat manusia. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu pemimpin satu-satunya, yaitu sang juru selamat, sang Mesias, ya. Dan kita hanya pemimpin-pemimpin kecil, ya. Artinya kalau kita ditugaskan sebagai seorang leader, ya, di salah satu pelayanan atau di salah satu tempat, artinya kita hanya pemimpin-pemimpin kecil di mata Tuhan, bukan pemimpin yang seperti Tuhan, ya. Jadi ingat, kita harus sadari kita bukan pemimpin yang seperti Tuhan, tetapi hanya pemimpin kecil yang di bawahnya Tuhan, ya. Jadi kita sudah mengerti tentang pemimpin di sini. Nah, kita akan continue ke ayat yang ke-11. Ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu. Di situ dikatakan di ayat yang ke-11, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi di ayat yang ke-11, saudara, dikatakan, Tuhan Yesus katakan, bacakan lagi ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, jadi Tuhan katakan kalau barang siapa di antara saudara dan saya yang mau merasa paling besar, ya, atau paling utama, Tuhan katakan, ya, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya hendaklah orang itu menjadi yang di bawah. Artinya dipindahkan ke bawah, ya, karena dia merasa dia paling besar. Dia merasa dia paling
hebat, ya, dia merasa dia paling tinggi. Itu yang dimaksudkan oleh ayat 11. Tuhan Yesus katakan, ya, bacakan lagi ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi jangan kita mau menjadi paling utama, atau janganlah kita mau menjadi paling besar di antara sesama kita, atau mau menjadi paling tertinggi di antara kita, ya. Jangan kita menjadi orang-orang seperti itu, karena Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang-orang seperti itu. Karena Tuhan katakan kalau kita mau menjadi orang-orang yang seperti itu, maka kita akan menjadi pelayan, ya. Artinya kita akan menjadi pelayan yang di bawah, artinya diturunkan ke bawah, yaitu sebagai pelayan, ya. Jadi itu di ayat yang ke-11, ya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita tentang siapa yang mau menjadi paling besar, lebih utama, lebih tinggi, ya. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya, ini Tuhan Yesus katakan dalam ayat yang ke-12. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, isn't it awesome? Tuhan katakan di ayat yang ke-12, kita mau bacakan lagi ayat yang ke-12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata-kata lewat kebenaran firman-Nya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi kalau di antara saudara dan saya yang mau meninggikan diri, artinya memiliki tinggi hati atau memiliki pikiran yang mau lebih seperti tadi di ayat yang ke-11 dikatakan, ya, mau lebih utama, lebih besar, lebih tinggi. Artinya di sini di ayat yang ke-12 dikatakan barang siapa yang meninggikan diri, artinya yang merasa diri paling hebat, ya, itu hatinya merasa paling utama, ya, seperti tadi dikatakan di ayat yang ke-11. Jadi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi kita tidak boleh memiliki hati yang congkak atau, ya, sombong, angkuh. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong, ya, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang congkak. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang sombong, orang-orang congkak, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang mau hidup di dalam keangkuhan hidup, ya. Karena Tuhan mengajar kita, ya, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Karena Tuhan katakan Dia akan rendahkan. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi Tuhan yang akan mengontrol kita, saudara. Kalau kita memiliki hati yang angkuh dan sombong dan memandang kecil kepada orang lain, atau memandang orang lain itu lebih rendah dari kita, maka Tuhan yang akan menghakimi kita. Karena Tuhan katakan Dia akan direndahkan. Artinya barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan teruskan lagi di ayat yang ke-12. Ya. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, ya. Jadi di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan itu menghendaki saudara dan saya untuk memiliki hati yang rendah, artinya kerendahan hati. Tuhan tidak mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh dan tinggi hati, ya, orang-orang yang congkak, yang hanya mau menyombongkan diri, ya. Kalau orang Manado bilang maunya baaksi, ya, maunya menunjukkan diri, menonjolkan diri di hadapan Tuhan. Siapa lebih hebat, siapa lebih bagus, siapa yang lebih pintar. Tidak seperti itu. Tuhan tidak kehendaki kita untuk menjadi orang-orang seperti itu. Tuhan mau saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Artinya memiliki kerendahan hati, bukan tinggi hati, ya. Karena Tuhan memandang orang sombong dari kejauhan.
Maksudnya Tuhan menentang ya keangkuhan hidup. Tuhan menentang kesombongan hidup. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Tuhan menentang orang-orang yang sombong dan angkuh dan congkak. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya boleh belajar bahwa maksudnya kita belajar sama-sama agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang perlu disombongkan, saudara. Tidak ada yang perlu ditonjolkan di dalam hidup kita. Apa yang kita punya itu bukan kita punya, itu semua datang dari Tuhan. Artinya apa yang kita miliki ya, rumah, mobil ya, segala macam yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tuhan hanya titipkan kepada kita karena kita masih ada di muka bumi ini. Tuhan tahu kita memerlukan semua itu. Tetapi artinya jangan kita menyombongkan diri dengan semuanya itu yang diberikan oleh Tuhan atau yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya. Biarlah kita pakai apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita pakai semua untuk memuliakan Tuhan. Artinya pakailah semua itu untuk maksudnya menyenangkan hati Tuhan, untuk maksudnya memuliakan namanya. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan penundukan diri di bawah kakinya ya, di bawah tangannya yang kuat. Sebab tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada yang dapat kita pakai untuk menyombongkan diri atau menonjolkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu semua akan menjadi sia-sia. Ya, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Karena Tuhan menghendaki orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang tinggi hati. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi anak-anaknya, bagi umat Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, yaitu datang di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu, rendahkan hati di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh disenangkan lewat kehidupan kita. Amin. Jadi saudara, di ayat yang ke-12 tadi sudah dikatakan ya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, luar biasa pengajaran Tuhan ya untuk saudara dan saya. Ini satu hal yang luar biasa untuk saya, karena saya pun harus belajar apa yang Tuhan ajarkan lewat kebenaran firman-Nya. Itu pun menegur saya, itu pun mengajar saya. Artinya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri ya. Jadi jangan katakan itu untuk orang lain. Itu orang-orang yang sombong yang memikirkan bahwa firman itu untuk orang lain ya. Sering saya dengar seperti itu. Ya, orang-orang katakan, oh ini cocok buat kamu. Ini teguran firman buat kamu, bukan buat saya. Nah, ini tandanya orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau menerima teguran firman Tuhan untuk mereka sendiri. Mereka tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menerima teguran-teguran firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, yaitu orang-orang yang rendah hati yang mau menerima teguran-teguran firman Tuhan kepada orang-orang yang demikian. Artinya Tuhan disenangkan di saat kita mau merendahkan hati dan menerima teguran-teguran firman Tuhan. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Setiap teguran firman Tuhan itu untuk membawa kita bertumbuh dewasa, untuk merubah hidup kita ya,
membaharui hidup kita oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan lewat teguran-teguran firman-Nya. Memang kadang-kadang tidak enak kalau teguran firman itu cukup keras untuk menegur kita, tetapi itulah kenyataannya, bahwa itu semua adalah teguran-teguran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga, menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita di setiap hari. Jadi saudara, kehidupan kita di setiap hari itu menjadi teladan. Orang melihat kita, orang memandang kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang-orang yang melayani Tuhan, ya, yang berkata mereka sudah melayani, ya, itu dilihat orang, saudara. Sifat kita, sikap kita, tindakan kita, itu semua dilihat orang. Artinya orang-orang itu mau melihat apa perbedaannya, di mana perbedaannya bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah melayani Tuhan. Itu yang mereka mau lihat, apa perbedaannya. Dunia mau melihat apa perbedaannya dengan orang-orang ini dengan orang-orang dunia. Oleh sebab itu, biarlah kita memberikan teladan dan contoh-contoh di hadapan mereka agar mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka melihat ada perbedaan di dalam hidup mereka. Mereka tampil beda. Mereka tidak sama dengan dunia. Mereka tidak sama dengan kita yang masih hidup tanpa pertobatan. Itu yang akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, ataupun akan dilihat oleh orang-orang dunia. Jadi saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini untuk saudara dan saya, biarlah kita semua mau menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan rendah hati di hadapan manusia saja, tetapi terlebih-lebih menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Tuhan katakan, barang siapa merendahkan hati, ia akan ditinggikan, ya. Jadi biarlah saudara dan saya mau belajar dan mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Karena yang mengajar kita itu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi di saat kita menolak firman Tuhan yang menegur kita, maka kita sedang menolak Sang Juru Selamat. Kita sedang menolak Tuhan Yesus Kristus yang sedang berbicara kepada kita. Ya, saudara, kebenaran firman Tuhan, ya, sangat luar biasa, sungguh dahsyat. Ya, kebenaran firman Tuhan yang sudah menuntun kita untuk membawa kita menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Ya, firman Tuhan itu sangat dahsyat. Firman Tuhan itu menembus sampai kepada di dalam lubuk hati kita. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Artinya, ya, yang akan memisahkan, ya, segala kekejian di dalam hati kita, yang akan memisahkan, menegur kita dari segala kenajisan kita, ya, dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita. Itulah firman Tuhan, seperti pedang bermata dua yang menegur kita, yang
mengoreksi kita, yang membersihkan kita. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati saya. Biarlah saudara pun boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena setiap orang yang mau membuka hati untuk menerima pemberitaan kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih teguran-teguran firman Tuhan, maka orang-orang seperti itu akan menerima berkat berlipat-lipat ganda. Karena Tuhan katakan, di mana ada hati yang mau, maksudnya di mana ada orang yang mau membuka hati untuk Tuhan, untuk menerima Dia, untuk percaya kepada Dia dan menerima Dia, dan mau mendengarkan kebenaran firman-Nya, teguran-teguran firman-Nya, maka orang itu ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Luar biasa ya saudara. Jadi di sini kita sudah pelajari ya ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana kita diajarkan hari ini untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan menjadi orang-orang yang tinggi hati, tetapi menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, karena di ayat yang ke-10 juga dikatakan ya, dan ayat yang ke-11 kita semua sudah diajar, sampai ke ayat yang ke-12 kita semua sudah diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang rendah hati, karena Tuhan akan tinggikan orang-orang yang rendah hati. Ingat, rendah hati jangan berpura-pura ya. Rendah hati yang benar, artinya bukan dibuat-buat ya untuk melihat meminta perhatian orang, tetapi rendah hati yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kami semua Bapa, dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap teguran-teguran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk memperbaiki kehidupan kami, untuk mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, untuk membawa kami bertumbuh luar biasa, bertumbuh dan tetap bertumbuh dan berbuah-buah banyak, dan buah itu tetap. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam iman dan di dalam kerohanian kita, di dalam spirit kita. Kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa, bukan menjadi orang-orang seperti anak-anak lagi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru menjadi orang-orang yang dewasa, yang akan siap untuk diangkat oleh Tuhan di saat Tuhan kembali. Kami menjadi mempelai Kristus yang siap untuk diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan yang terus mengajar kami, dan Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami, agar kami berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, juga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami, biarlah Tuhan yang menjawab menurut kehendak-Mu.
Terima kasih juga Bapa untuk setiap Bapa berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat jasmani, terlebih-lebih berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami mau serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan menolong dan memimpin kami. Apa yang terjadi di muka bumi ini, kami tahu Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan menyaksikan semua yang terjadi di muka bumi ini. Biarlah Tuhan adalah Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengambil alih dan mengontrol setiap situasi yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Bagi Dia segala pujian, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan. Amin. Praise God. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar Tuhan, bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima setiap hormat, pujian, dan kemuliaan, dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.